Sebelum terlambat, saya ingin ke Wakil Gubernur Jawa Barat. Sebelum terlambat, Pak, karena tadi kan Pak Wagub mengatakan kita tidak menunggu begitu. Tapi faktanya sudah dirilis kemarin cukup banyak ya klaster pabrik di Jawa Barat nih, Pak Uus. Bagaimana diakui oleh Pak Wagub juga tadi? Ya, jadi harapan kami ini ada proaktif dari masyarakat. Karena kan pemerintah ini terbatas dalam manusianya, terbatas dalam informasinya, terbatas dengan yang lainnya. Ini pun sudah kami kolaborasi dengan pemerintah kota kabupaten. Tetapi pemerintah ini lebih hebat lagi kalau didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memutus mata rantai. Karena kemanfaatan ini bukan untuk pemerintah, tapi untuk semua, termasuk masyarakat. Kalau masyarakatnya acuh, maka kenapa pemerintah provinsi mengeluarkan SK tentang masker, tentang si caplang, dan yang lainnya? Itu merupakan inovasi-inovasi kami sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Tetapi juga ini semua, sekalipun hebatnya aturan, keputusan ataupun apa, tetap ini partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh kami. Tapi Pak Wagub, gini Pak Wagub, kalau misalnya diserahkan kepada masyarakat, kan lagi-lagi Pak Wagub, alasan masyarakat adalah ekonomi Pak Wagub, betul kan? Artinya mereka tetap harus beraktivitas demi menghasilkan sesuatu untuk dirinya dan keluarganya Pak Wagub. Nah, apakah AKB yang dicanangkan oleh, sudah diimplementasikan oleh Jawa Barat, ini perlu dievaluasi lah saat ini? Nah, justru di sini pemerintah Provinsi Jawa Barat kemarin juga Pak Gubernur menyatakan pemerintah tidak melarang untuk melaksanakan aktivitas. Jangan sampai corona ini jadikan alasan untuk diam, alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan interaksi sosial yang akhirnya selama menunggu ini kepada bantuan pemerintah, sedikit-sedikit menunggu bantuan pemerintah, tidak dapat bantuan kemudian marah. Nah, kemarin menyampaikan Pak Gubernur silahkan melaksanakan aktivitas, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan ini. Baik. Begitu. Karena kalau memang ini dibiarkan, nanti kalau sudah krisis kesehatan, kemudian krisis ekonomi, kami khawatir dimanfaatkan menjadi krisis politik. Kalau sudah krisis politik ini kan berbahaya. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kebebasan termasuk jumlah. Dalam melaksanakan kegiatan silakan tidak dibatas 50% atau 30%, silakan asal protokol kesehatan yang dilakukan. Nah, menyambungin sampaikan oleh Bu Boni tadi, kalau misalnya dari awal, oke, kan pemerintah kan mengajak, ayo patuhi ini, ada hitam di atas putih, ditandatangani, sudah dideklarasikan, komitmen bersama segala macam. Tapi diawasi atau tidak? Ini yang dari pertanyaan dari Bu Boni tadi nih. Jangan-jangan fungsi pengawasan kita yang lemah. Pengawasan kan kita sudah bekerja sama dengan pihak Satpol PP. Kemudian juga dengan pihak kepolisian, kemudian juga dengan pihak TNI, Wakapolda, Pangdam 3 Siliwangi. Ini sudah menjadikan sebuah komitmen dalam pengawasan ini. Karena suksesnya sebuah kebijakan, sebuah keputusan tetap harus dengan ada pengawasan. Tetapi saya sampaikan juga keterbatasan kami. Oleh karena itu perlu kesadaran pihak perusahaan. Maka kalau memang tidak sadar-sadar, mungkin tidak kemungkinan tutup saja. Nah, itu dia. Pak Wagub tadi mengatakan bahwa memang pengawasan terus dilakukan. Kalau sanksi yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat itu seperti apa sih? Jangan-jangan sanksinya kurang tegas atau perusahaannya kurang terbuka begitu? Kalau masalah wilayah Bekasi, kan ini masih PSBB ya, karena memang mengikuti Jakarta. Itu kan sanksinya kita tahu dalam peraturan pemerintah. Jadi di wilayah Bekasi ini masih menggunakan PSBB, berarti sanksinya pun sanksi PSBB, ada undang-undangnya. Untuk pabrik-pabrik ini sanksinya apa, Pak? Ya bisa ditutup juga kan, dengan seperti itu bisa didenda juga gitu. Karena masih suasana PSBB. Kalau wilayah yang lain, ini mungkin sanksi yang akan dilakukan kalau pelanggaran tetap menggunakan sanksi keputusan gubernur. Jadi mungkin dari sisi Pak Wagub dan juga jajaran, bagaimana mungkin ini penanganan atau pencegahan seperti aturan-aturan atau keselamatan pekerja kita ini yang masih beraktivitas di pabrik-pabrik di wilayah Jawa Barat? Ya, antara lain kami kan ada divisi informasi, divisi humasnya. Nanti kita akan sampaikan kembali penguatan kembali kepada pihak-pihak perusahaan, bekerja sama dengan gugus tugas yang ada di kabupaten kota. Sebenarnya kan gugus tugas ini yang memiliki tanggung jawab karena mereka sudah dikasih delegasi wewenang oleh kami, pemerintah provinsi. Kami dapat delegasi dari pemerintah pusat, kami juga mendelegasikan lagi kepada kabupaten kota mungkin mendelegasikan ke tingkat kecamatan, ke tingkat desa, RT RW, termasuk juga mendelegasikan kepada gugus tugas yang ada di perusahaan-perusahaan. Ini yang
menjadi titik tolaknya, yaitu gugus tugas yang ada di situ. Baik, Bu Boni, kalau dari teman-teman epidemiolog, apa Bu, kurang gregetkah sanksinya atau apa begitu? Ya, kalau kalau saya sih gini, kalau dari sisi regulasi kan sudah jelas ya, jadi memang bukan wewenang kami. Jadi dalam arti itu tentu saya kembalikan kepada pemerintah daerah gitu ya. Artinya sanksi itu kan mungkin bisa bertingkat ya atau berjenjang, bisa bentuknya dari peringatan tertulis begitu kan. Kemudian misalnya ada pembatasan dari pembukaan pabrik, kemudian sampai ke sanksi berat dicabut izin. Saya kira itu silahkanlah gitu ya, yang punya regulasi, yang berwenang ya tentu di sini mungkin Disperindak lebih tahu begitu ya harus seperti apa begitu. Nah hanya dari sisi kesehatan ya dari sisi epidemiologi terutama saya titip adalah ya contoh ya dari 242 itu sebetulnya yang memiliki gejala itu hanya sedikit, mungkin sekitar 10%. Artinya sisanya itu kan orang yang tanpa gejala. Nah artinya ini pelacakan kontak dari kasus-kasus positif ini harus dikerjakan secara cepat begitu. Mengingat kalau tidak cepat kita lakukan identifikasi dan kemudian tes, ya itu tadi yang saya khawatirkan, ini akan menjadi generasi kedua atau ketiga yang seterusnya begitu. Dan yang paling beresiko adalah yang kita khawatirkan dari pabrik ini nanti akan menular ke rumah. Jadi artinya nanti ada klaster rumah tangga yang kami khawatirkan. Jadi misalnya ayahnya sakit, menularkan kepada istrinya, kemudian anak-anaknya atau bapak ibu mertua. Nah, yang kami khawatirkan kalau ternyata di antara mereka ini ada yang kemudian memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Sehingga meningkatkan resiko kematian begitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi di samping tentu saya artinya yakin tracking tracing ya Bu Boni ya. Betul. Jadi artinya trackingnya, kemudian tes dan mungkin treatment apabila diperlukan itu harus dikerjakan secara cepat begitu. Singkat saja Pak Wagub, mungkin dijawab Pak. Ya, kami selalu mengadakan inovasi-inovasi termasuk di dalamnya tentang pengawasan. Tetapi ini juga harus ada kesadaran dari pihak pabrik tersebut. Jangan hanya mengejar untung tapi kesehatan karyawan tidak disampaikan. Memang pemerintah ini seperti menyupir. Di satu sisi harus cepat untuk pemulihan ekonomi. Di satu sisi harus juga ada rem, yaitu dengan protokol kesehatan. Tinggal kebersamaan aja lah. Tapi sudah ada indikasi sanksi belum Pak Wagub? Kami kalau sanksi kan harus dilihat dulu ya, proses dulu. Kami juga mengakui kami masih memiliki kelemahan, masih memiliki kekurangan. Tapi kelemahan dan kekurangan ini mari kita bantu bersama-sama supaya ini semua menjadi tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab pemerintah dalam masalah corona di Jawa Barat. Untuk tracking tracing tadi yang diminta oleh Bu Boni? Oh sudah dilaksanakan, sekarang sedang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak pemerintah kabupaten kota sampai dilacak sampai ke satu orang ini ke keluarganya, kemudian ke sana lagi sampai 4. Artinya bukan hanya terhenti di sudah dilaksanakan, tapi terus dilaksanakan ya Pak? Oh iya, karena itu merupakan SOP kami dalam benteng yang ketiga tentang kesigapan melaksanakan. Termasuk pekerja-pekerja yang memang asalnya bukan dari wilayah Jawa Barat begitu, ada yang berasal dari DKI Jakarta dan sekitarnya. Iya, mereka kan kos di sini Pak. Sekalipun bukan dari itu, tapi kos di situ, tapi tetap kos di situ Pak. Baik, terima kasih banyak. Makasih Pak Wagub atas waktunya pagi ini. Bu Boni juga terima kasih, Wakil Gubernur Jawa Barat dan juga epidemiolog dari Universitas Padjadjaran Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus yang terakhir begitu ya, Vi ya, dari klaster pabrik di wilayah Jawa Barat dan mungkin wilayah-wilayah Indonesia lainnya.